Yuk. Selamat malam, mari kita mulai disebutkan doa kita. Kita pujikan seperti bisa rindu sungai. Seperti rusa rindu denganmu, jiwaku rindu engkau.
pujian bagimu Tuhan. Nyanyi pujian bagimu Tuhan, lama waktu
Besar di surga. Saksi lah, banyak saksi. No, nanti aku waro-waro sekarang ya. Nanti tahun bulan depan ada hari libur tanggal 18. Yang mana mau rekreasi nang pacet udah hari ai. Nanti Kak Cipul 18 hari Sabtu. Sabtu. Yo, Sabtu tanggal 6 mulai jam 4 sore. Boleh melon, boleh apa. Macet. Pacet ya. Ya. Nah, bisa tok. Cek tak. Protes lebih lama. Tekan tanah kering yang merindukan aku.
Terima kasih ya Bapa Yahweh. Di dalam Adonai Yesus Masiah kami mengucap syukur kalau pada malam hari ini Engkau telah memberikan kesempatan kepada kami untuk kami dapat kembali bersekutu ya Bapa. Biarlah kesempatan itu Engkau selalu berikan kepada kami setiap saat, setiap waktu ya Tuhan, supaya hidup kami senantiasa dapat bersekutu dengan Engkau. Hidup kami ada di dalam Engkau dan Engkau ada di dalam kami ya Tuhan, sehingga kehidupan kami ini kuat, kebal terhadap serangan-serangan dari kuasa si jahat ya Tuhan, hingga kami mampu menghadapi serangan dari kuasa si jahat. Terima kasih ya Tuhan atas kehadiran-Mu di tengah-tengah kami malam hari ini, yang menguatkan kami, yang memberikan shalom kepada kami, yang menghibur kami pada malam hari ini. Terpujilah akan Engkau ya Yahweh, ya Ruach Kodes, ya Yeshua HaMashiach. Terima kasih ya Bapa. Ampuni segala dosa, kesalahan dan kelemahan, kekurangan kami yang kami lakukan sengaja ataupun tidak ya Tuhan, yang menyebabkan Engkau undur dari diri kami karena kelengahan kami, khilaf kami, karena kesalahan-kesalahan yang tanpa kami sengaja. Ampuni manusia kami, kedagingan kami ini yang penuh kekurangan dan kelemahan. Roh Kudus, Engkau yang sucikan dan kuduskan kami, Engkau yang melayakkan kami di hadapan Bapa Yahweh, sehingga malam hari ini kami dapat kembali bersatu dengan Bapa Yahweh. Kami dapat bersekutu dengan Bapa Yahweh. Haleluya. Bapa di dalam kami dan kami ada di dalam Bapa. Terpujilah akan Engkau ya Tuhan. Engkau berkati Maria Indawati saat ini yang menjadi VL, yang membawa kami di dalam pujian dan penyembahan. Di dalam apapun yang dikerjakan ya Tuhan, Kau berkati dalam pekerjaannya, di dalam usaha yang dirintisnya, yang dilakukannya, Tuhan memberkatinya ya Tuhan. Biar melalui kehidupan pribadinya nama Yahweh dibesarkan dan dipermuliakan. Kau berkati dengan melimpah ya Tuhan, Kau penuhi dengan urapan-urapan yang baru. Ruach Kodes memenuhi hidupnya, kepribadiannya ya Tuhan. Terpujilah akan Kau ya Bapa ya. Haleluya, haleluya. Terima kasih ya Bapa ya. Saatnya malam hari ini karena kami akan merenungkan daftar ilmu. Biarlah hikmat dari Bapa Yahweh dalam Ruach Kodes yang memberikan nikmat kepada kami, sehingga kami tahu rahasia-rahasia isi hati dari Bapa Yahweh, untuk kami dengarkan, untuk kami renungkan, untuk kami lakukan. Terpujilah akan Engkau ya Bapa ya. Jikalau masih ada kuasa-kuasa kegelapan, kuasa-kuasa si Satan yang ada di tengah-tengah kami yang akan mencuri daftar Elohim, kami bersatu hati mematakan di dalam nama Adonai Yesus Masiah, keluar dari ruangan ini, keluar dari ruang hati kami masing-masing. Biarlah saat ini hanya Ruach Kodes yang ada di tengah-tengah kami, yang akan menyingkapkan rahasia-rahasia dari isi hati dari Bapa Yahweh. Terpujilah Engkau ya Bapa, terima kasih. Hanya kuasa Ruach Kodes yang ada di tengah-tengah kami pada malam hari ini, yang akan memimpin kami sampai pada akhir persekutuan kami malam hari. Terpujilah akan Engkau ya. Tutup bungkus kami dengan kuasa dari darah Yesus HaMashiach, supaya kami menjadi kuat, menjadi kebal, menjadi tahan uji di dalam segala perkara. Segala kemuliaan dan kebesaran hanya bagi Engkau ya Bapa ya. Kami akan sambut firman Tuhan malam hari ini. Haleluya, haleluya. Shema Yisrael, Yahweh Elohim, Yahweh Ehad.
kerajaan Elohim boleh hadir di dalam rumah kita, di dalam kehidupan kita, supaya shalom dari Samayim itu boleh kita rasakan. Terpujilah Engkau ya Bapa, di dalam nama Adonai Yesus Masiah kami sambut daftar Elohim. Haleluya, haleluya, amin. Gangguan nyanyian moli. Shalom Alahim. Mari kita kembali ke bacaan kita. Lanjutan Senin yang lalu kita masuk di pasal yang ke-6 dari kitab Keluaran. Kitab Keluaran pasal yang ke-6. Seperti biasa kita akan baca 5 ayat. Saya akan baca dari ayat pertama sampai ayat yang kelima. Judul dari bacaan kita malam hari ini adalah penetapan janji Tuhan. Berfirmanlah Yahweh kepada Musa, sekarang engkau akan melihat apa yang akan kulakukan terhadap Fir'aun, sebab oleh tangan yang kuatlah ia akan membiarkan Bani Israel pergi, bahkan mengusir Bani Israel dari negerinya. Berfirmanlah lagi Elohim kepada Musa, akulah Yahweh, aku telah menampakkan diri kepada Abraham, Ishak dan kepada Yakub sebagai El Shaddai, dan namaku Yahweh. Bukankah aku sudah dikenal oleh mereka? Aku juga sudah meneguhkan perjanjianku dengan mereka untuk memberikan tanah Kanaan kepada mereka, yaitu tanah pengembaraan yang telah mereka jelajahi. Aku telah mendengar keluh kesah Bani Israel yang diperbudak oleh Mesir, lalu aku teringat akan perjanjianku. Aku akan mengangkat kamu menjadi umatku, dan aku akan menjadi Elohimmu, supaya kamu mengetahui bahwa akulah Tuhan Elohim yang membebaskan kamu dari kerja paksa orang Mesir. Dan aku akan membawa kamu ke negeri yang dengan sumpah telah kujanjikan memberikannya kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Dan aku akan memberikannya kepadamu untuk menjadi milikmu. Akulah Tuhan. Lalu Musa mengatakan demikian kepada orang Israel. Tetapi mereka tidak mendengarkan Musa, karena mereka putus asa dan karena perbudakan yang berat itu. Kemudian Tuhan berfirman kepada Musa, pergilah menghadap, katakanlah kepada Firaun raja Mesir bahwa ia harus membiarkan orang Israel pergi dari negerinya. 12 ini. Tetapi Musa berkata di hadapan Tuhan, orang Israel sendiri tidak mendengarkan aku. Bagaimanakah mungkin Firaun akan mendengarkan aku? Aku seorang yang tidak peta lidahnya. Demikianlah Tuhan telah berfirman kepada Musa dan Harun, serta mengutus mereka kepada orang Israel dan kepada Firaun raja Mesir, dengan membawa perintah supaya orang Israel dibawa keluar dari Mesir. 14. Inilah para kepala kaum keluarga mereka. ILT dalam ya. TB. Di mana? Anak-anak Iya. Anak-anak Ruben. Iya, ini 13. Anak-anak Ruben, anak sulung, anak 13. kayak 13. Loh, Henok, Palu, Hesron, dan Karmi. Iya, 13 ya. 13. Itulah kaum Ruben. Anak-anak Simeon, Yemuel, Yamin, Ohad, Yakin, Zohar, dan Saul, anak seorang perempuan Kanaan. Itulah kaum Simeon. 16 Ini 15. 16 ya. Ya. Inilah nama anak-anak Lewi menurut
generasi-generasinya, yaitu Gerson, Kehat, dan Merari. Lewi mencapai umur 137 tahun. Keturunan Gerson yaitu Libni dan Shimei menurut kaum-kaum mereka. Keturunan Kehat yaitu Amram, Yishar, Hebron, dan Uziel. Kehat mencapai umur 133 tahun. Keturunan Merari yaitu Mahli dan Musi. Itulah kaum Lewi menurut generasi-generasi mereka. 20. Amram mengambil Yokebed bibinya sebagai istrinya. Lalu ia melahirkan Harun dan Musa. Amram mencapai umur 137 tahun. 21 ini. Anak-anak Uziel, Misael, Elsafan, dan Sifri. Dan Harun mengambil Eliseba, anak perempuan Aminadab, saudara perempuan Nahason, menjadi istrinya. Dan perempuan ini melahirkan baginya Nadab, Abihu, Eleazar, dan Itamar. Anak-anak Korah, Asir, Elkana, dan Abiasap. Itulah kaum-kaum orang Korah. Eleazar anak Harun mengambil salah seorang anak perempuan Putil menjadi istrinya, dan perempuan ini melahirkan Pinehas baginya. Itulah para kepala kaum keluarga orang Lewi menurut kaum mereka. Itulah Harun dan Musa yang diperintahkan Tuhan. Bawalah orang Israel keluar dari tanah Mesir menurut pasukan mereka. Merekalah yang berbicara kepada Firaun, raja Mesir, supaya mereka membawa orang Israel keluar dari Mesir. Itulah Musa dan Harun. Pada waktu Tuhan berfirman kepada Musa di tanah Mesir, Tuhan berfirman kepadanya, "Akulah Tuhan, katakanlah kepada Firaun raja Mesir segala yang kufirmankan kepadamu." Tetapi Musa berkata di hadapan Tuhan, "Bukankah aku ini seorang yang tidak petah lidahnya? Bagaimanakah mungkin Firaun akan mendengarkan aku?" Bes ya. Yo. Ya, kita malam hari ini tidak membahas tentang bagaimana ketika Musa diperintahkan oleh Bapak Yahweh untuk menghadap ke Firaun, selalu kan beralasan ini, aku ini tidak pandai bicara, aku ini patah lidah, ya, selalu beralasan seperti itu. Tapi saat ini kita akan membahas bagaimana Elohim, yaitu Bapak Yahweh sendiri, memperkenalkan dirinya dengan tegas. Di sini dikatakan bahwa akulah Yahweh, ya, yang dikenal oleh Yakub, Ishak, dan siapa? Dan Abraham. Nah, ini sudah memperkenalkan diri sebelumnya. Jadi Abraham, Ishak, dan Yakub itu sudah tahu bahwa nama Elohimnya adalah Yahweh. Nah, jadi pada waktu Fir'aun ditemui oleh Musa, siapa nama Tuhanmu? Kan tidak mungkin Musa dan Harun itu mengatakan nama Tuhanku itu ya Tuhan, kan tidak mungkin. Ya, jadi jelas di sini ini, ya, dikatakan di ayat yang ketiga, aku telah menampakkan diri kepada Abraham, Ishak, dan kepada Yakub sebagai El Shaddai, dan namaku Yahweh. Ya, bukankah aku sudah dikenal oleh mereka? Jadi Abraham, Ishak, dan Yakub itu sudah kenal siapa namanya? Yahweh. Ya, kalau misalnya ketemu dengan Fir'aun, kemudian Musa mengatakan nama Tuhanku ya Tuhan itu. Padahal orang-orang Mesir punya Tuhan, namanya akan macam-macam. Nama Tuhannya atau Baalnya orang-orang Mesir ini.
ada dewa matahari, ya, ada dewa api dan lain sebagainya. Banyak Tuhannya orang Mesir ini. Dan Tuhannya orang Israel namanya Yahweh. Jelas di dalam kitab suci ini dikatakan seperti itu. Tetapi ya sudah, ajaran yang kita terima selama ini adalah namanya adalah Tuhan atau Allah yang sering kita dengar selama ini. Tapi malam hari ini kita boleh tahu bahwa Allah itu sebutan, semua agama-agama mempunyai nama Tuhan. Yaitu ada yang namanya Allah tersebut, ada yang namanya Shiva, ada namanya Buddha, ya, dan lain sebagainya. Banyak nama-nama Tuhan. Tetapi nama Tuhan kita ini adalah Yahweh. Itu yang tertulis di dalam kitab suci, dan Elohim sendiri memperkenalkan dirinya bahwa namanya adalah Yahweh. Dan yang perlu kita ketahui malam hari ini adalah ketika Elohim itu berjanji kepada Abraham, Ishak, dan Yakub itu berjalan kurang lebih sampai sekitar 400 tahun lamanya. Ya, orang-orang Israel itu berseru-seru seolah-olah bahwa Tuhan Elohim itu melupakan janjinya kepada Abraham, Ishak, dan Yakub. Dia sudah berjanji akan memberikan tanah Kanaan, tanah yang subur, penuh dengan susu dan madu. Tetapi mengapa kok sampai menderita sampai 400 tahun? Apakah Tuhan lupa akan janjinya terhadap Abraham, Ishak, dan Yakub? Tentu ada sebab dan akibatnya. Ketika Abraham, Ishak, dan Yakub itu, tokoh itu masih ada, masih hidup, bangsa Israel taat, mereka setia, mereka tidak lupa kepada Elohim, kepada Yahweh. Tetapi ketika Abraham, Ishak, dan Yakub itu sudah tidak ada di tengah-tengah mereka, mereka melakukan semaunya sendiri, sekehendaknya sendiri. Mungkin mereka sudah tidak lagi beribadah, mereka sudah tidak lagi memberi korban persembahan seperti yang dicontohkan oleh Abraham, Ishak, dan Yakub. Mereka semuanya ingkar kepada Tuhan. Ketika mereka sudah menderita yang sangat amat sangat, baru mereka teringat akan Tuhan, teringat kepada Elohim. Mereka berseru-seru, mereka minta pertolongan, dan saat itulah Elohim mendengar. Ya, Elohim mendengar, kemudian Elohim mengutus Musa. Yang diutus juga berdalih terus, banyak alasan. Nah ini, jadi kalau kita ini di dalam kehidupan kekristenan kita ini, ketika kita ini sudah diberkati, sudah melimpah-limpah, sudah kecukupan, jangan lupa terhadap Tuhan. Seperti sering kita dengar ilustrasi tentang seekor monyet. Ketika dia ini ada di atas pohon, pada waktu dia ini ada angin, tiupan angin yang kencang, maka dia itu berpegang erat sama pohon tersebut, pada ranting-ranting tersebut. Tetapi ketika ada angin sepoi-sepoi, maka monyet ini ngantuk dan akhirnya ketebuk jatuh dari pohon. Nah, ini ilustrasi yang digambarkan bahwa ketika kita hidup sebagai orang-orang Kristen, orang-orang percaya, ketika kita sudah diberkati, ketika kita sudah kecukupan, tidak kekurangan, anak-anak kita sudah bekerja dengan baik, jangan lengah, ya. Ingatkan kembali, jangan lengah, jangan lalai,
tetap lakukan kewajiban kita sebagai anak-anak Elohim, sebagai anak-anak Tuhan. Tetap lakukan persembahan kita, pelayanan kita, apa yang kita bisa lakukan terhadap Tuhan. Tetap kewajiban kita harus kita lakukan. Jangan sampai terlena seperti bangsa Israel ini. Setelah ditekan, menderita, baru ingat Tuhan. Jangan sampai kita ini ditekan, menderita, baru ingat Tuhan. Ketika kita diberkati, ketika kehidupan kita ini sukacita, senang, berkecukupan, kita harus tetap ingat Tuhan. Kita senang di bumi, juga bahagia di surga kalau kita bersama-sama dengan Elohim kita, dengan Ruach HaKodes yang ada hidup di dalam diri kita. Mari kita teladani Abraham, Ishak, dan Yakub, selalu ingat akan Elohim di dalam kehidupannya dan selalu dekat dengan Elohim sampai pada ajalnya. Bapa Yahweh memberkati. Haleluya. Amin. Mari kita nyanyikan pujian Pujilah Aku Tuhan. Ya, kita harus siap diuji. Jadi artinya tidak harus senang saja menjadi anak-anak Tuhan, tetapi harus berkorban, siap menderita juga. Kalau saat ini kita sedang menghadapi problem, masalah, saya tidak tahu problem dan masalah yang saudara-saudara hadapi, tetapi kita tetap yakin bahwa itu ujian terhadap iman kita. Melalui pujian ini mengingatkan kita bahwa kita menantang Tuhan. Ayo Tuhan, uji aku. Aku sekarang ini sudah Engkau berkati, tapi saatnya Engkau menguji aku. Apakah aku tetap tahan uji di dalam kehidupan kekristenan, keimananku, kesetiaanku kepada Engkau. Mari kita pujikan pujian Pujilah Aku Tuhan. Kita pujikan pujian ini 2 kali, lalu kita masuk ke dalam doa syafaat. Nanti Ibu Eni yang berdoa syafaat. Pujilah Aku Tuhan, cobalah Aku Tuhan, selidiki hatiku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu Tuhan, aku rindu hadiratmu Tuhan, aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiranmu. Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan kuagungkan, Kau layak disembah. Pujilah Aku Tuhan, cobalah Aku Tuhan, selidiki
Tuhan. Tuhan kami percaya Engkau berkati masing-masing mereka Tuhan. Kiranya yang sakit Tuhan Kau jamah, Kau sembuhkan Tuhan. Kiranya juga di dalam kekurangan ekonominya Tuhan Kau cukupkan mereka Tuhan. Dan juga Tuhan di dalam pergumulannya Tuhan Kau jamah mereka, Kau berkati semuanya Tuhan. Kami percaya Roh Kudus-Mu selalu memberkati mereka, tidak akan kekurangan, dan kerohaniannya selalu bertumbuh Tuhan. Bapa yang di surga, di dalam kesulitan ini Tuhan, kami juga berdoa untuk keluarga kami Tuhan, terutama untuk anak kami Ruben Wahyu Santoso Tuhan, yang di dalam usia 30 tahun ini Tuhan. Kami percaya, kami serahkan ke tangan Tuhan, Tuhan yang selalu memberkatinya, Tuhan yang selalu menolong dalam kehidupan sehari-hari, menjaganya Tuhan, selalu menjaga di dalam pekerjaannya, di dalam aktivitas pelayanannya di gereja bersama teman-temannya. Bapa yang baik, kami percaya anak Ruben Tuhan Kau sertai, Kau bimbing Tuhan. Kami percaya juga di dalam hatinya, berikan ya Tuhan hatinya Tuhan yang baik, yang lemah lembut, sopan santun, dan selalu taat, mengerti akan orang tuanya Tuhan. Kami percaya anak Ruben Tuhan, Tuhan yang memberikan untuk masa depannya, untuk pendamping hidupnya yang dari Tuhan, mengerti keadaan orang sekitarnya Tuhan. Bapa, kami percaya Tuhan selalu menjamah Ruben Tuhan. Tuhan selalu memberikan kebaikan pada Ruben untuk masa depannya yang cerah dan baik. Bapa yang di surga, kami juga berdoa untuk Basa Pilin ya Tuhan. Kami percaya Basa Pilin yang di usia lanjut, Engkau lindungi Tuhan di dalam hari-harinya, aktivitas mungkin Tuhan di dalam bersepeda ke gereja, kemanapun Tuhan tujuannya, Engkau lindungi. Mohon pertolongan kasih-Mu Tuhan pada Mbah Pilin Tuhan, kesehatan dan kekuatan di dalam tubuhnya. Tuhanlah yang selalu menuntun jalan yang benar Tuhan. Tuhan kami percaya Basa Pilin Tuhan akan mencari wajah Tuhan, selalu setia padamu Tuhan. Tuhan yang menolong kehidupan sehari-hari Tuhan, mengerti Tuhan, mengerti dalam kehidupan ini Tuhan. Kami percaya Tuhan selalu menolong di dalam jalan Mbah Pilin, aktivitasnya sehari-hari Tuhan. Bapa yang di surga, kami juga berdoa untuk Pak Lewi ya Tuhan, dan Neng. Kami percaya Tuhan selalu menolong dalam keadaan Neng ya Tuhan, yang mungkin di usia yang lanjut, yang Kau sakit Tuhan, kiranya Kau jamah, Kau sembuhkan. Juga Pak Lewi yang selalu menolong, membantunya setiap hari, berikan kesabaran hatinya Tuhan, dan kekuatan Pak Lewi Tuhan, dan juga tokonya berkati Tuhan, ekonominya, sandang pangannya Tuhan, Kau lindungi ya Tuhan, setiap kehidupannya Tuhan. Kami percaya Nek juga akan memberikan kekuatan tubuhnya, kelembutannya Tuhan, untuk menghadapi kehidupan ini Tuhan. Bapak Yahweh, kami juga berdoa untuk usaha kami, toko kami Tuhan, yang saya geluti setiap hari yang bertahun-tahun. Tuhan berkati, Tuhan selalu memberikan yang terbaik dalam kehidupan kami. Kami bersyukur kepada Tuhan, apapun yang saya jual, semuanya pasti akan laku. Tuhan akan mengirim pembeli ya Tuhan, kepada kami Tuhan. Lindungi ya Tuhan, dengan Roh Kudus-Mu Tuhan, toko kami selalu dengan damai Tuhan menyertainya, Tuhan memberkatinya ya Tuhan. Jauhkan dari kuasa-kuasa jahat Tuhan, orang-orang yang iri Tuhan, singkirkan hal-hal itu Tuhan. Tuhan selalu memberikan kedamaian di dalam toko kami, berkat-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak Yahweh, juga Tuhan di dalam rumah ini Tuhan, rumah yang penuh Roh Kudus Tuhan. Kau selalu berkati rumah ini Tuhan, jauhkan dari orang-orang jahat,
Juga Tuhan lindungi Pak Yakub Tuhan, kesehatan kekuatan di dalam tubuhnya. Engkau jamah Tuhan, berikan kerohaniannya, Tuhan selalu berkatinya Tuhan. Dan juga kami berdoa untuk Maria Indawati yang mungkin dalam pekerjaannya, kiranya atasannya, bosnya, Tuhan berikan kebaikan hatinya, juga teman-temannya, Tuhan dalam pekerjaannya yang mungkin iri hati, kami percaya berikan berkah kebaikan hatinya. Dan juga Maria Indawati Tuhan berikan kesehatan kekuatan di dalam pekerjaannya, Tuhan kau lindungi, Tuhan kau berkati tubuhnya ya Tuhan. Kami percaya Roh Kudus-Mu selalu menolongnya. Bapa Yahweh, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami Tuhan. Bangsa ini kau selalu berkati Tuhan dalam segala hal ekonomi Tuhan. Kami percaya Tuhan juga pimpinan kami Bapak Presiden Jokowi serta wakilnya serta jajarannya sampai ke bawah Tuhan, ke RT RW Tuhan, kiranya dia selalu menjalankan tugas-tugasnya dengan baik dan benar Tuhan, dan takut akan Tuhan. Tuhan selalu menolong mereka, membuka pikiran mereka dengan terang, jangan selalu membuka pikiran dengan gelap Tuhan. Kami percaya Roh Kudus-Mu selalu menolong mereka yang mungkin akan niat jahat, iblis-iblis itu Tuhan, hancurkan Tuhan. Tuhan, kami percaya juga rakyat-rakyat kecil, Kau berkati juga di desa-desa ya Tuhan, Kau lindungi sandang pangan mereka Tuhan. Kami percaya Tuhan selalu menolong bangsa Indonesia ini Tuhan dengan makmur dan aman. Tuhan, kami juga berdoa untuk daerah kami Tuhan yang di tempat ini, daerah Surabaya, Sidoarjo, Engkau lindungi Tuhan, jauhkan dari segala mungkin orang-orang yang jahat Tuhan, orang-orang yang berbuat apapun Tuhan. Tuhan selalu stopkan mereka, jangan berbuat jahat lagi. Tuhan berikan mereka hati yang baik, nurani yang baik Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk tetangga kami Tuhan, kanan kiri Tuhan. Orang-orang di sini yang mungkin tidak mengerti Tuhan, tolonglah dia Tuhan, tetangga kiri kanan kami, orang-orang yang usaha, orang-orang yang parkir dalam nama Tuhan Yesus Masiah, kiranya dia mengerti akan hal itu Tuhan, sopan santun Tuhan, tolonglah dia, berikan kebaikan juga sebelah kanan kami Tuhan, berikan kebaikan mereka, hatinya selalu rukun bersama tetangga kami Tuhan. Kami percaya Roh Kudus-Mu selalu menolong orang-orang yang benar Tuhan, menolong anak-anak-Mu ini Tuhan, memberikan jalan yang lurus Tuhan, selalu memberikan kami Tuhan berkat-Mu Tuhan, berkat kesehatan yang penting Tuhan. Kami percaya Tuhan selalu memberikan kehidupan kami, pelayanan kami Tuhan. Terima kasih Bapak Yahweh, kami berdoa bersekutu memuji Engkau di dalam rumah ini dengan Tuhan yang hadir di sini. Terima kasih atas kehadiran Tuhan, di dalam nama Yesus Masiah kami berdoa. Haleluya. Amin. Kiranya berkat dari Bapa Yahweh di dalam Adonai Yesus Masiah memberkati kita mulai hari ini sampai selama-lamanya. Tuhan Yesua datang yang kedua kali. Terima kasih ya Bapa Yahweh atas penyertaan Bapa di dalam persekutuan kami dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya ini. Dan kami akan mengakhiri persekutuan kami malam hari ini. Tetapi Ruach HaKodes
tetap ada di dalam hidup kami, di dalam diri kami, sehingga setiap saat, setiap waktu kami tetap bersekutu, tinggal di dalam Bapa Yahweh, dan Bapa Yahweh ada di dalam diri kami. Terpujilah akan Kau ya Bapa. Dalam nama Adonai Yesus Masiah kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya, haleluya, amin. Kembali ya Bapa, kami datang kepadamu malam hari ini. Kami mengucap syukur dan terima kasih atas penyertaan dari Bapa di dalam persekutuan kami dari awal, pertengahan kepada akhirnya. Dan malam hari ini kami akan menikmati makanan yang telah disediakan. Kau berkati makanan ini supaya makanan ini menjadi berkat kesehatan tubuh jasmani kami, untuk kami dapat berkarya, beraktivitas dengan sehat, berkarya dengan sempurna untuk memuliakan akan nama Bapa Yahweh melalui tubuh kami ini ya Bapa. Kau berkati juga para fakir miskin, yatim piatu, orang-orang yang di dalam kekurangan. Kiranya Engkau mengirimkan berkat bagi mereka semuanya, supaya ada makanan, ada minuman untuk mereka makan. Kau telah memberkati kami, Kau juga memberkati mereka semuanya. Di dalam nama Adonai Yesus Masiah kami nikmati, kami sambut makan. Haleluya, haleluya, amin.